Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin kita GSJA Penil Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Pemendung. Terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita masih boleh bersama-sama, kita masih bertekun di dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ya. Kisah Para Rasul pasal 24. Kalau di situ di perikopnya di mana Paulus di hadapan Felix, di mana Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam penginjilannya dia menghadapi satu tantangan yang luar biasa. Dia harus diperhadapkan tentang penderitaan, siksaan, maupun dia harus mempertanggungjawabkan imannya kepada setiap di Mahkamah Agung ataupun di pengadilan ataupun di masyarakat Yahudi saat itu maupun di non-Yahudi. Begitu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Rasul Paulus di saat dia menyampaikan imannya tentang kepercayaannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Nah, ada satu poin yang bisa saya highlight Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita garis bawahi kenapa Rasul Paulus begitu teguh, Rasul Paulus begitu luar biasa dalam mengiring Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam saat dakwaannya di hadapan Felix ini saudara, yang begitu luar biasa, dan saya yakin dan percaya itu karena kasih karunia, anugerah, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Mari kita baca di ayat yang ke Bapak Ibu Saudara nanti dibaca pasal 24-nya. Saya mengambil satu ayat yang penting di dalam kehidupan kita yang bisa kita pelajari di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ada poin yang begitu luar biasa. Ayat 15 begini firman Tuhan, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar." 16, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Puji Tuhan, amin. Ada satu yang begitu saya bisa highlight Bapak Ibu Saudara, di mana Rasul Paulus menunjukkan hidup di dalam kemurnian hatinya. Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hati yang murni, di mana hati yang murni ini adalah memiliki satu tujuan, bahwa kehidupannya yaitu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada tendensi yang lain dalam kehidupan pelayanannya Rasul Paulus. Dia tidak memiliki motivasi yang salah. Nah, ini yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih arti daripada hati yang murni itu? Bapak Ibu Saudara, tentang kemurnian hati ini menekankan ketulusan, integritas batin ya, integritas batin dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang kemurnian hati. Bapak Ibu Saudara tahu kalau kita beli bensin yang murni, pasti kendaraan kita pasti bisa berjalan dengan baik. Tapi coba kalau bensin kita tercampur dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, atau bensin itu tercampur dengan air ataupun benda-benda yang tidak murni, pasti kendaraan kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak, pasti mogok, mengalami apapun juga, mengalami kerusakan. Begitu juga kehidupan kita, kekristenan, dibutuhkan hati yang murni, hati yang tulus
di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 5 ayat 8 di situ dikatakan, "Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Orang yang murni hatinya ini Bapak Ibu Saudara, dia dalam hatinya dia tidak ingin sampai menyakiti hati Tuhan maupun hati manusia atau sesamanya. Dia tidak ingin sampai kehidupannya tidak menjadi berkat. Kemurnian hati ini sangat penting. Di dalam Mazmur pasal 24 Bapak Ibu Saudara, ayat 3 sampai 4 di sana dikatakan, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung?" Siapa Bapak Ibu Saudara? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Nah, sudah jelas Bapak Ibu Saudara, ya, kemurnian hati itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kemurnian hati ini di hadapan Tuhan begitu luar biasa. Seperti Rasul Paulus, dia menunjukkan kemurnian hatinya. Dia tidak memiliki tendensi apa-apapun juga, karena dia tahu jalan yang dia tempuh itu adalah jalan kebenaran, di mana dia mengiring Tuhan, dia mengikuti teladan Tuhan Yesus. Sehingga Rasul Paulus pun rela di penjara, rela dianiaya Bapak Ibu Saudara, karena keiman percayanya kepada Yesus, di mana dia meyakini ada kebangkitan orang benar dan kebangkitan orang yang tidak benar. Di mana kebangkitan orang benar, dia akan dihadapkan dengan Allah. Tetapi kebangkitan orang yang tidak benar akan dihadapkan oleh hukuman. Oleh sebab itu Rasul Paulus begitu sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal 51 ayat 12 itu di situ dikatakan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh." Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang murni? Mari kita tiap hari, tiap saat mentahirkan diri kita. Artinya mentahirkan diri kita, yaitu Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengkoreksi diri, mengevaluasi diri kita, apakah kehidupan kita, pikiran, perkataan, perbuatan kita, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apa kita harus memperkarakan diri kita kepada Tuhan setiap hari, setiap saat? Apakah kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Inilah sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki hati yang murni, pasti kehidupannya baik di dalam pelayanannya maupun dalam kehidupan rohaninya akan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang Kristen, anak-anak Tuhan tidak memiliki hati yang murni, ini harus diwaspadai, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak memiliki hati yang murni, pelayanan kita itu akan karam, iman kita akan mengalami halangan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita tidak murni, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kita kepada setiap orang Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau hati kita murni Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi hal yang luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara dibuka di dalam Titus pasal 1 Bapak Ibu Saudara. Di dalam Titus, ya, Titus pasal 1, ya, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. "Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik." Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak murni hatinya, bisa kita cirinya, yaitu dia kelihatannya secara fisiknya, secara lahirianya, waduh, ya,
Dia seolah-olah mengiring Tuhan, tetapi perbuatannya Bapak Ibu Saudara tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah ciri orang yang tidak memiliki hati yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalau kita mau bicara sekali lagi, jikalau orang yang menolak hati yang murni, Bapak Ibu Saudara, imannya itu akan karam. Perhatikan 1 Timotius 1 ayat 19. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam 1 Timotius pasal 1 ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke 19. Begini bunyi firman Tuhan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kalau kita tidak memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, perhatikan, lu hati-hati. Orang yang tidak memiliki hati yang murni, imannya akan kandas. Dia akan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, walaupun dia masih dalam KTP-nya Kristen, tetapi imannya dia pelan-pelan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Artinya persekutuannya dengan Tuhan mulai dia tinggalkan, baca firman-Nya mulai dia tinggalkan. Tetapi kalau mempunyai hati yang murni, hati yang tulus mengiring Tuhan, hati yang serius dalam melayani Tuhan, saya yakin dan percaya akan ada berkat-berkat yang luar biasa. Seperti tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, kita akan berbahagia dan kita akan berhadapan dengan Tuhan Allah kita yang hidup. Dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari Rasul Paulus yang memiliki hati yang murni di dalam mengiring Tuhan. Begitu juga kita di akhir zaman ini, di zaman-zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus dalam mengiring Tuhan. Tidak hanya memikirkan berkat-berkat-Nya saja, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita belum mendapatkan berkat yang kita rindukan, mungkin doa-doa kita belum ada jawaban, tetapi kita masih tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang sangat penting, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun juga, seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita miliki hati yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kembali ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, ampuni kalau hati kami masih tercemar, hati kami masih ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni, sucikan, kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami Tuhan. Tuhan, biarlah pagi hari ini kami boleh berfokus kembali memiliki hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.